Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul terisekai ke dalam novel sebagai karakter yang sadis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai pada sebuah tempat yang lumayan jauh dari ibu kota Kekaisaran Agnes. Terlihat sebuah desa yang begitu damai telah berdiri di bawah kaki gunung. Lalu terdengar seorang anak laki-laki dengan rambut yang berwarna coklat dan juga bola mata yang senada telah berbicara kepada seorang laki-laki yang ada di hadapannya. Ia berkata, "Paman, tolong ajarkan aku bagaimana caranya menggunakan sebuah pedang." Orang itu pun berkata, "Aku sama sekali tidak bisa menggunakan sebuah senjata yang seperti itu, tetapi yang bisa kulakukan hanyalah menanam tanaman ini. Jadi pergilah sekarang juga." Namun anak itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia kembali mengatakan kalau ia akan membayar dengan banyak uang apabila paman itu mau mengajarkannya. Akan tetapi karena orang itu sama sekali tidak mau mengajarkannya, ia pun langsung pergi meninggalkan orang itu sembari berkata, "Dasar pak tua pelit, padahal dia bisa saja mengajarkanku ilmu berpedang ataupun semacamnya." Anak laki-laki itu bernama Verna. Dengan tatapan mata yang tajam ia bergumam, "Aku harus secepat mungkin untuk menjadi kuat dan melindungi orang-orang yang ada di sini." Desa kecil ini terlihat begitu damai, tetapi desa ini sangatlah miskin dan juga lemah, sampai-sampai tidak ada satu orang pun dari petugas keamanan yang berada di desa ini. Sejujurnya, Verna sangat benci terhadap kedamaian yang ada di desa tersebut karena kedamaian itu seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Apalagi di saat itu Verna telah mengetahui akan hal ini setelah kehilangan orang tuanya dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh para bandit beberapa tahun yang lalu. Tidak ada satu orang pun di desa itu yang berani untuk menghentikan para bandit. Namun pada sisi yang lain, Kekaisaran tidak pernah mengirim pasukan mereka kepada desa itu. Mereka tidak berdaya dan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Para penduduk desa hanya bisa menundukkan kepala dan menawarkan kekayaan mereka kepada para bandit yang telah membunuh keluarganya, termasuk orang tua Verna. Dengan tekad kuat dan juga rasa percaya diri yang begitu tinggi, Verna berkata, "Apapun yang terjadi, aku harus menjadi kuat dan akan meninggalkan desa ini karena kelemahan adalah sebuah dosa." Namun tiba-tiba saja Verna melihat dua orang asing yang berjalan menuju ke dalam desa. Kedua orang itu tidak lain adalah Zion dan juga Lucina, yang mana di saat itu mereka telah berencana untuk menyelesaikan salah satu dari 7 bencana besar Kekaisaran. Verna melihat bahwa Lucina telah membuatnya merasa ketakutan karena aura haus darah yang dipancarkan oleh Lucina. Lalu penampilan Zion yang berjalan tepat di depan wanita itu membuatnya tidak mampu mengalihkan pandangannya kepada Zion. Meskipun di saat itu matahari masih bersinar terang di siang hari, namun entah kenapa pada sekeliling Zion telah tampak segelap malam. Pada sisi yang lain, setelah kepergian Verna, pria itu bergumam, "Bocah itu sangat mirip seperti ibunya. Cara dia menatap, berbicara, dan juga tawannya sama sekali tidak berbeda dengan ibunya. Sebenarnya aku ingin tahu jika kami bertemu lagi, apakah dia benar-benar adalah anakku." Pria yang berkebun itu bernama Liam. Dulunya dia adalah seorang komandan kesatria yang bertugas untuk melindungi perbatasan Kekaisaran dari serangan para iblis. Namun yang terjadi hanyalah sebuah kekalahan yang mana pasukannya tidak mampu untuk mengalahkan para iblis yang datang dalam jumlah yang sangatlah besar. Lalu salah satu bawahannya berkata, "Wahai komandan, aku memiliki sebuah permintaan kepadamu. Tolong berhentilah mengorbankan dirimu lagi untuk melindungi orang lain karena itu akan menghancurkanmu. Jadi jalanilah hidupmu sendiri tanpa memikirkan orang lain yang akan menghambatmu." Tetapi setelah mengatakan itu, orang terakhir yang masih hidup bersamanya telah menghembuskan nafas terakhirnya karena dia sudah banyak kehabisan darah. Menyaksikan kematian pasukannya, dengan lirihnya Liam berpikir kalau dia mulai saat itu akan berhenti menjadi seorang kesatria dan akan menjalani sisa hidupnya sebagai seorang petani.
Akan tetapi, tiba-tiba saja Liam tersadar dari lamunan masa lalunya ketika ia melihat Zion dan juga Lucina yang berjalan melewatinya. Liam bergumam, mereka adalah orang luar. Apakah dia berasal dari keluarga kekaisaran? Karena yang aku tahu bahwa keluarga kekaisaran memiliki warna rambut yang seperti itu. Lalu Liam menatap mereka berdua dengan tatapan mata yang dingin. Ia bertanya, siapa mereka sebenarnya? Mendengar pertanyaan sinis yang diucapkan oleh Liam, Lucina bertanya kepada Zion apakah ia boleh membunuhnya. Zion pun mengatakan kalau dia tidak boleh melakukan apapun sebelum ia mendapatkan sebuah perintah. Zion pun mencoba untuk bersikap santai karena ia mengetahui siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya itu. Lalu Zion mengatakan kalau namanya adalah Zion Agnes. Mendengar nama Zion, Liam berpikir dia adalah darah murni dari kekaisaran yang telah ditelantarkan. Namun yang aku lihat dia memiliki aura yang sangat mengerikan. Apakah mungkin kalau dia selama ini telah menyembunyikan kekuatannya? Liam pun bertanya apa yang membuat sang pangeran langsung datang ke desa itu, sedangkan desa itu sangat jauh dari ibu kota kekaisaran. Karena Zion tidak ingin berbasa-basi, ia pun berkata, karena kau sudah tahu siapa aku, maka aku akan berbicara langsung ke intinya saja. Jadi yang aku mau kalau kau menjadi bawahanku. Kemudian Zion bergumam, Liam Rainer adalah salah satu komandan yang telah memimpin pasukan eksorsim yang bisa dikatakan sebagai sebuah unit paling elit dalam peperangan melawan demon. Dia adalah pahlawan perang terhebat bagi umat manusia di masa itu. Liam berkata, apakah menurutmu aku akan setuju untuk melakukannya? Sedangkan ini adalah pertama kalinya kita bertemu dan juga berbicara. John pun mengatakan kalau desa itu tidak lama lagi akan dihancurkan. Jadi apabila kau mau menjadi bawahanku, maka aku akan menyelamatkanmu dan juga desa ini dari kehancuran yang sebentar lagi akan datang. Tanpa pikir panjang, Liam pun langsung menolak tawaran Zion. Ia berkata, aku menolak tawaran itu bukan disebabkan karena aku tidak percaya kepadamu ataupun kalau desa ini dibinasakan. Akan tetapi kami akan berusaha untuk menghindari kehancuran sebelum terjadinya akan hal itu. Mendengar penolakan itu, Zion pun langsung berpaling sembari mengatakan kalau ia akan menerima keputusan itu. Lucina yang berjalan di sampingnya menoleh ke arah Zion dan bertanya seolah ingin tahu mengapa Zion tidak membuat orang itu menjadi tunduk seperti yang Zion lakukan kepadanya di waktu itu. Aku tidak tahu entah kenapa kau langsung mundur begitu saja setelah ia menolakmu. Jika kau akan bertindak seperti ini, lantas kenapa kau melarangku untuk membunuh orang itu? Zion pun berkata, aku akan bertanya kepadamu apakah seorang pahlawan dilahirkan ataukah diciptakan. Tetapi menurutku pahlawan itu dilahirkan karena takdir dari seorang pahlawan akan diputuskan ketika ia dilahirkan. Jadi dia tidak bisa menentangnya, tidak peduli berapa banyak ia mencoba untuk melawannya, lingkungannya atau bahkan seluruh dunia akan memblokirnya. Lalu pada akhirnya orang yang bernama Liam itu tidak akan bisa melawannya. Namun tiba-tiba saja Zion pun menghentikan langkah kakinya, lalu ia pun memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun Zion langsung menancapkan tangannya kepada salah satu batang pohon yang telah tumbuh di pinggir jalan. Zion berkata, sebelum kita pergi kita harus menghabisi para tikus sialan ini terlebih dahulu. Seketika itu juga seorang pria bertopeng yang menutupi seluruh wajahnya telah keluar dari pohon itu dengan darah yang bersimbah dan juga jantungnya yang telah hancur. Namun dari kedalaman hutan yang berada pada kedua sisi jalan setapak itu terlihat ada begitu banyak para pasukan bayaran yang mulai melompat ke arah Zion secara bersama-sama. Seolah-olah sudah tahu kalau mereka telah bersembunyi di balik pepohonan, Lucina langsung tersenyum bahagia sembari menjilat bibirnya yang seakan-akan akan memakan mereka semua. Salah satu dari mereka yang berperan sebagai pemimpin telah memberikan sebuah perintah kepada pasukannya untuk membunuh Zion dan juga Lucina. Terlihat beberapa kristal es yang dilancarkan oleh wanita yang berjubah hijau itu telah tertuju kepada Zion. Meskipun serangan itu telah mengancam nyawa Zion, akan tetapi ia sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Lalu Zion menggunakan aura kegelapan yang terpancar dari dalam tubuhnya untuk menghancurkan semua kristal-kristal itu sehingga menjadi berkeping-keping.
Setelah hancurnya serangan itu, pandangan mereka telah terhalang oleh serpihan kristal yang berterbangan di udara. Lalu Zion pun bergerak bagaikan angin yang tidak mampu untuk diprediksi oleh pasukan musuh. Dan ketika Zion telah berada di hadapan wanita itu, ia pun langsung menancapkan tangannya tepat di jantung wanita itu dan langsung menghancurkannya sehingga wanita itu telah mati seketika. Kemudian, dua orang musuh yang telah menunggu pada sisi wanita itu langsung mengayunkan pedang mereka ke arah Zion dengan cara bersamaan. Bahkan mereka telah mengarahkan pedang-pedang itu tepat di leher dan juga jantung Zion. Namun, Zion pun menggunakan mata kegelapan untuk menghadapi kedua serangan yang sangat dekat kepadanya. Seketika itu juga terlihat pergerakan dunia telah melambat, yang mana kedua orang itu seakan-akan telah bergerak di dalam air. Lalu di dalam dunia yang selambat itu, Zion pun langsung meletakkan satu jarinya pada sisi pedang yang menyerangnya sehingga menimbulkan sebuah retakan pada pedang itu. Terlihat orang itu begitu heran, entah kenapa bilah pedangnya telah membelok begitu saja, bahkan ia sangat terkejut ketika Zion telah menghilang di hadapannya. Akan tetapi ketika ia sedang lengah, Zion pun menancapkan tangannya di jantung orang itu dan langsung menghancurkannya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Pada sisi yang lain, sang kapten bergumam, lelaki itu apakah dia benar-benar Pangeran Zion yang aku kenal? Dia adalah seorang monster yang sama berbahayanya dengan para pangeran yang lainnya. Lalu ia pun mengambil sebuah bola sihir dan berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan secepat mungkin. Kemudian melaporkan kepada mereka bahwa Zion tidak akan bisa ditangani dengan mudah. Akan tetapi, ia begitu terkejut ketika Zion yang menancapkan pedang Eklasia kepada bola sihir yang ada di tangannya sehingga membuatnya tidak bisa pergi untuk meninggalkan tempat itu. Terlihat ia sangatlah panik ketika lingkaran sihir teleportasi perlahan mulai memudar seiring dengan hancurnya bola sihir itu. Dengan tatapan mata yang dingin, Zion pun langsung menebaskan pedang Eklasia tepat di leher orang itu sehingga membuat kepalanya telah terjatuh ke atas tanah. Kemudian setelah membunuh semua pasukan musuh, Zion bergumam, tentu saja aku sudah memprediksi akan adanya gangguan kecil seperti ini karena aku tahu para saudaraku sangat ingin aku gagal dalam ujian ini. Tepat di belakangnya, tiba-tiba saja seorang informan yang berasal dari organisasi mata bulan yang bernama Nari telah muncul sembari mengatakan bahwa orang-orang itu telah memiliki pasukan utama yang terpisah. Mereka telah menunggu pada perbatasan wilayah ini dan akan segera menghancurkan desa ini. Pada sisi yang lain, terlihat Verna yang berlari dengan begitu cepat setelah menyaksikan pertarungan Zion dan juga mendengarkan informasi tentang penyerangan desa. Wajahnya sangatlah pucat, ia bergumam, ini sangatlah buruk, aku harus memberitahu orang-orang desa agar mereka dengan cepat menyelamatkan diri mereka dari serangan para musuh. Aku tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi aku harus secepat mungkin memberitahu kepada semua orang yang ada di desa untuk secepatnya menyelamatkan diri mereka. Kemudian sambil membuka selembar kertas, Nari kembali berkata, mereka telah membagi pasukan utama menjadi 3 bagian. Mereka telah berada di atas pegunungan untuk mengawasi desa ini. Tetapi mengapa Anda meminta saya untuk menginvestigasi ketiga wilayah itu? Namun, Zion sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu, akan tetapi ia berjalan meninggalkan mereka berdua sembari mengatakan kalau mereka harus bergerak seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang desa itu, karena ada seseorang yang akan menahan serangan musuh dan juga menyelamatkan desa itu dengan segenap kemampuannya. Cerita berpindah ketika hari sudah semakin larut, terlihat beberapa orang iblis telah berkumpul pada sebuah tebing yang tidak jauh dari desa itu. Mereka berkata, setelah ia pensiun, siapa yang menyangka kalau seseorang yang disebut sebagai sang raja iblis telah berada di dalam desa yang terpencil ini? Salah satu dari mereka yang bernama Kendris, ia berkata, bajingan kekaisaran yang bodoh, bukan saja mereka mengabaikan kekuatan orang itu, mereka bahkan telah memperlakukannya seperti ini. Lalu di belakangnya, wanita iblis itu berkata, yang aku dengar kalau dia telah pensiun atas kemauan dirinya sendiri dan datang ke desa ini untuk bertani. Namun hal itu sangatlah bagus karena kita bisa membunuhnya dengan mudah. Kainris bergumam, ini adalah sebuah perintah dari salah satu 5 roh iblis yang mengawasi para iblis di dalam kekaisaran. Jadi aku yakin kalau ini pastinya akan berhasil.
Pada awalnya, kami sama sekali tidak mampu menandingi sang Raja Iblis, akan tetapi ceritanya akan berbeda apabila kami menggunakan benda ini, yaitu sebuah koordinat untuk memanggil pasukan hantu. Bahkan meskipun dia dijuluki sebagai sang Raja Iblis, akan tetapi dia tidak akan bisa melawan pasukan itu hanya seorang diri. Kemudian orang yang berbaju hijau mengatakan bahwa Pangeran Zion telah memilih bencana pasukan hantu untuk membuktikan dirinya sebagai penerus kekaisaran. Menanggapi informasi itu, Kainris berkata, apakah pangeran yang terbuang itu telah berpikir kalau ia akan mampu menyingkirkan pasukan hantu? Sepertinya bocah itu terlalu percaya diri. Mungkin sejak dari awal dia tidak pernah berencana untuk menyelesaikan bencana ini. Bahkan aku telah mendengar kalau dia hanya membawa satu orang bawahan saat dia meninggalkan istana kekaisaran. Tetapi salah satu dari mereka berkata, aku rasa kita tetap harus berhati-hati terhadap Pangeran Zion. Apakah kalian sadar bahwa ada sebuah perintah dari para petinggi untuk mengawasi Pangeran Zion? Mereka telah memerintahkan untuk meletakkan Pangeran Zion di dalam daftar pengawasan. Perintah itu telah datang setelah Pangeran Zion meninggalkan kekaisaran. Para petinggi pastinya telah berpikir bahwa hilangnya para iblis di dalam istana kekaisaran ada kaitannya dengan Pangeran Zion. Mendengar itu, Kainris bertanya, apakah itu artinya kalau Pangeran Zion telah memburu para iblis? Orang berbaju hijau itu kembali berkata, mungkin akan sulit untuk dipercaya, namun jika itu memang benar, maka Pangeran Zion sudah pasti telah mengetahui di mana keberadaan kita. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika salah satu dari mereka telah mati setelah terkena sebuah serangan kegelapan yang dilancarkan oleh Zion tepat di belakang mereka semua. Dengan santainya Zion berkata, ada sesuatu yang membuatku menjadi sedikit penasaran. Aku pikir aku telah memblokir semua metode yang bisa membocorkan informasi tentang diriku. Tetapi aku bertanya-tanya bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi itu. Cerita berpindah ketika Verna telah sampai di desanya, ia sangatlah terkejut dengan apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Di saat itu, desanya telah diserang oleh sekelompok orang yang disebut sebagai tentara bayaran. Pada mulanya, mereka adalah sebuah pasukan yang dibayar untuk membunuh Pangeran Zion. Akan tetapi, mereka telah bersenang-senang dengan membakar dan juga membantai warga desa karena mereka tahu bahwa desa itu akan dilenyapkan. Menyaksikan kekejian pasukan bayaran itu yang telah menghancurkan desanya, Verna langsung meneteskan air matanya karena ini adalah untuk yang kedua kalinya ia mengalami kejadian pahit yang seperti ini. Bahkan Verna begitu jelas mengingat bagaimana ibunya telah diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang yang seperti mereka di depan kedua matanya sampai-sampai ibunya telah mati. Karena amarahnya telah bergejolak di dalam jiwanya, ia pun langsung mengambil sebuah senjata dan langsung berlari menuju kepada tentara bayaran itu. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena dengan begitu mudahnya orang itu memblokir serangan Verna. Bahkan ia tidak mampu melepaskan cengkraman tangan orang itu yang berada di lehernya. Lalu orang itu berkata, lihatlah bajingan kecil ini, kau bisa membunuh seseorang dengan tatapan mata yang seperti itu. Jujur saja, aku sangat suka dengan orang yang bertekad kuat sepertimu. Namun, sepertinya aku harus membunuhmu secara perlahan yang dimulai dengan mencongkel kedua matamu. Mendengar itu, Verna bergumam, pada akhirnya aku sama sekali tidak mampu melakukan apapun untuk membantu desa ini. Dan aku akan berakhir dengan kematian yang paling menyakitkan. Namun, tiba-tiba saja Verna mendengar kalau ada seseorang yang memintanya untuk menutup mata. Lalu di saat yang bersamaan, Verna melihat bahwa orang yang memintanya untuk menutup mata adalah Liam. Dan dia telah menghajar para tentara bayaran itu hanya seorang diri. Kemudian Liam teringat akan perkataan salah satu pasukannya di masa lalu yang memintanya agar tidak mengorbankan nyawanya lagi hanya untuk menolong orang lain. Tetapi dengan tatapan mata yang tajam, Liam berkata, sepertinya aku tidak bisa lagi mengabulkan permintaanmu untuk mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolonganku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.